Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kali ini adalah video bagian kedua dari rangkaian video tutorial penggunaan Sirekap Mobile dalam pemilihan tahun 2020, yakni penggunaan Sirekap Mobile di TPS yang tidak terdapat jaringan internet. Kita mulai dengan proses aktivasi. Walaupun TPS ini adalah TPS yang tidak terdapat internet, namun proses aktivasi mutlak atau harus dilakukan di tempat atau daerah yang terdapat jaringan internet, karena ini terkait atau berhubungan dengan server. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan proses aktivasi seperti yang kita juga sudah praktikkan selama ini, bahwa proses aktivasi dimulai dengan mengirimkan chat ke Telegram Sirekap Pilkada 2020 bot dengan mengetik _start, kemudian _activation, spasi nick dan spasi nomor handphone seperti di video ini. Kemudian akan ada balasan dari Telegram dan kita klik, dan kemudian muncul aktivasi, klik allow, dan kemudian muncul halaman seperti ini. Kita men-setup password. Jangan lupa mengetik password atau menggunakan password yang mudah diingat agar tidak terjadi lupa password di proses penggunaan nanti di hari H. Kemudian setelah setup password, setup kode akses. Setelah men-setup password, berproses. Ya, kita diminta untuk memasukkan nomor handphone kembali untuk memastikan bahwa yang melakukan setup kode akses ini adalah KPPS yang menggunakan nomor handphone tertentu dan memiliki password tertentu sesuai dengan yang di awal tadi dilakukan. Di sini kita memasukkan pendaftaran kode akses sama dengan TPS yang terdapat jaringan internet. Maka kode akses ini terdiri dari karakter meliputi huruf atau kombinasi huruf dan angka. Kemudian simpan. Untuk masuk, kita memasukkan kembali kode akses. Kita masuk. Nah, di sini adalah TPS-nya masih online, dan ketika sampai di hari H, ketika sudah berada di TPS yang tidak terdapat jaringan internet, maka dia akan secara otomatis berubah menjadi offline. Di sini ada PPS, ya, kelola PPS, saksi dan pengawas, yang sudah otomatis diberikan oleh aplikasi sehingga tidak perlu ditambahkan. Kemudian kita mulai dengan proses foto. Kita klik. Nah, sebelumnya kita lihat dulu terlebih dahulu ada detail TPS tadi, ya, untuk memastikan bahwa KPPS berada di TPS yang benar. Kita mulai dengan proses foto di halaman 1. Jangan lupa klik kamera. Nah, di sini kita memulai proses foto halaman 1. Jangan lupa untuk memfoto atau mengambil seluruh bagian formulir C hasil KWK. Klik OK. Kemudian simpan. Ya, kemudian simpan, ada gambar asli dan ada gambar data. Perbedaannya dengan TPS yang terdapat jaringan internet, setelah memfoto ada proses kirim, tetapi karena ini tidak terdapat jaringan internet, maka belum ada atau belum dapat dilakukan proses kirim. Oleh karena itu, setelah memfoto halaman 1, yang dilakukan adalah memfoto halaman kedua. Seperti ini, klik foto pada halaman kedua. Kemudian di sini kita akan memfoto halaman kedua. Ya, pastikan seluruh bagian formulir berhasil difoto, kemudian klik OK. Ya, setelah kita pastikan lengkap gambar asli dan gambar data, kemudian klik simpan. Ya, lanjut ke halaman 3 karena tidak ada proses kirim.
Mengingat ini adalah TPS yang tidak terdapat jaringan internet, maka yang dapat dilakukan adalah memfoto halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Klik OK. Pastikan terdapat gambar asli dan gambar data. Kemudian simpan. Ya, lanjut ke halaman 4. Klik foto, kemudian ambil seluruh bagian formulir C hasil KWK halaman 4, halaman perolehan suara dan penggunaan surat suara. Klik OK. Setelah dipastikan terdapat gambar asli dan gambar data, maka silakan klik simpan. Kemudian karena ini adalah sekali lagi adalah TPS yang tidak terdapat jaringan internet, maka yang dapat dilakukan adalah kunci dokumen. Kemudian dibagikan ke PPS dalam posisi offline. Di sini kita mendaftarkan PPS terlebih dahulu. Masukkan nama PPS, kemudian NIK PPS, kemudian nomor handphone PPS. Setelah itu simpan. Ya, bagikan salinan C hasil KWK kepada PPS. Di sini sudah ada ya. Kemudian setelah itu klik kunci dan buat dokumen. Pilih ya. Jadi sebelum kunci dan buat dokumen ini kita harus mendaftarkan PPS terlebih dahulu. Kemudian simpan arsip. Di sini atau bagikan arsip, kita pilih yang Bluetooth. Kemudian pilih Bluetooth yang digunakan atau yang dimiliki oleh PPS. Pastikan bahwa Bluetooth atau alamat Bluetooth yang digunakan oleh PPS itulah yang kita klik. Kita tunggu. Kita pilih Bluetooth device atau alat Bluetooth yang dimiliki oleh PPS. Perlu diingat bahwa dalam hal ini model handphone dari PPS tidak perlu Android, bisa saja iOS ya, karena dia hanya menerima salinan C hasil KWK saja. Ya, sudah dipilih, maka sudah terkirim. Sudah dibagikan arsip file zip TPS yang bersangkutan kepada PPS. File zip inilah yang nanti diserahkan oleh PPS ke PPK pada proses berikutnya. Nah, di sini kita lihat hasil yang diterima oleh PPS berupa gambar dan ada juga dalam bentuk PDF. Maksudnya berupa gambar asli dan gambar data. Ya, ini adalah gambar asli. Masih terdapat bagian kanan kiri, atas bawah, kemudian di bawahnya terdapat gambar data. Setelah itu kita kembali ke halaman awal dan selesai proses di TPS yang tidak terdapat jaringan internet untuk dilanjutkan di proses berikutnya dari PPS ke PPK. Dari PPS ke PPK, file zip tersebut akan diserahkan dalam bentuk Bluetooth atau juga bisa dalam bentuk flash disk, kemudian oleh PPK diupload atau diunggah ke Sirekap web kecamatan agar data-data TPS tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Demikian, terima kasih.